Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Halo Sobat Kelautan dan Perikanan semua, kembali lagi di podcast Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung. Nah, hari ini teman-teman, kita tuh kedatangan satu tamu yang udah jauh-jauh nih dari Jakarta juga untuk berkunjung ke sini untuk pokoknya punya banyak ilmu dan punya banyak sesuatu yang bisa mengembangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Di sini ada Ibu Ita dari GQSP Indonesia Smart Fish 2 ya Bu ya. Ya. Boleh perkenalan diri dulu Ibu? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya akan menyapa Sobat Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung. Selamat pagi dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan saya Ita Swalia. Bapak Ibu bisa memanggil saya Ita. Saya berasal dari UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, salah satu lembaga PBB yang berkantor pusat di Vienna, Austria. Untuk program perikanan, UNIDO memiliki Global Quality Standard Program Indonesia dan kita base di Jakarta untuk kantornya. Seperti itu Mbak Nurul. Keren banget nih pasti pemateri kita pada hari ini ya. Bu, kalau mau tanya nih, tujuan Ibu ke Lampung ini gimana sih, untuk apa gitu? Kenapa tiba-tiba mau ke Lampung gitu kan, ke Dinas Kelautan dan Perikanan ini gitu? Iya baik, terima kasih. Nah ini pertanyaannya bagus sekali dari Mbak Nurul. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi mohon izin nih saya sedikit memperkenalkan kepada Sobat Kelautan dan Perikanan terkait dengan program kita dan mengapa kita ada di Lampung. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, GQSP atau Global Quality Standard Program itu adalah salah satu program global dari UNIDO. Jadi tidak hanya di Indonesia sebenarnya Mbak Nurul, GQSP ini ada 11 negara. 11 negara. Indonesia termasuk salah satunya. Nah, Indonesia khusus untuk komoditas perikanan. Kalau Bapak Ibu melihat GQSP Smart Fish 2, karena kita memang ada fase 1 sebelumnya di tahun 2014 sampai 2019. Dan karena keberhasilan dari negara Indonesia sehingga donor kita, SECO, pemerintah Swiss mentop up dana atau menambah lagi sehingga ada perpanjangan untuk Smart Fish fase 2 tahun 2029 sampai dengan akhir tahun 2022. Jadi tahun ini adalah tahun terakhir kita. Nah, mengapa kita memilih Lampung? Jadi tidak hanya Lampung, kita ada di 9 provinsi termasuk Lampung. Nah, kita tahun 2020 kita ada piloting untuk udang. Jadi ketika berbicara Lampung pasti udang gitu, betul. Tambak ya Bu ya? Tambak udang, nah, khususnya untuk Faname. Jadi kita ada piloting di lokasi Bakahuni di Lampung Selatan. Lalu kita melihat tidak hanya di Lampung Selatan, banyak sekali potensi-potensi dan juga untuk Faname ini dan juga ternyata komoditas lainnya. Ada rumput laut, bandeng dan juga patin untuk air tawar yang bisa dikembangkan. Dan ini sesuai dengan target komoditas dari GQSP untuk 5 komoditas tersebut. Nah, kita memang diminta oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung perikanan budidaya. Kalau di Smart Fish fase 1 kita bergerak di perikanan tangkap skala kecil, pole and line tuna. Namun untuk yang fase 2 ini, Smart Fish fase 2 dikhususkan untuk produk perikanan budidaya. Jadi kita mendukung juga untuk small scale. Jadi untuk industrialisasi kita melihat di Lampung sangat lengkap mulai dari hulu ke hilir. Pembudidayanya di sana, processingnya di sana, eksportirnya pun ada di sana. Jadi kita melihat akan sangat bagus apabila satu klaster lengkap untuk pengembangan. Dan kita mengidentifikasi, kita berdiskusi dengan Ibu Kadis bulan November lalu dan beliau meminta kita untuk hadir dan alhamdulillah sesuai, ini klik jadi klik. Dan untuk itu kita ada di Provinsi Lampung mulai dari sebenarnya dari tahun 2020 untuk piloting dan kita akan mengupscaling, memperluas lokasi-lokasi lain untuk pengembangan komoditas itu. Ini bagus banget ya untuk Dinas Kelautan dan Provinsi Lampung, juga untuk pembudidaya. Saya ini kan juga sering ya Bu ya ke lapangan gitu, ke pembudidaya gitu. Tapi ini penasaran dulu nih, sebenarnya UNIDO itu apa? Mungkin banyak nih Sobat Kelautan dan Perikanan ini nggak tahu gitu loh Bu, UNIDO ini apa, GQSP itu apa, SECO itu apa. Tadi kan Ibu bilang juga ada bantuan dana ya dari pemerintah Swiss gitu. Mungkin
bisa dijelasin dulu gitu Bu, pemerintah Swiss itu memberikan dana ke UNIDO berarti kan kayak gitu. Mungkin lebih jelas dari situnya dulu gitu Bu. Iya baik, yang pertama terkait lembaga ya dari UNIDO, kepanjangan dari United Nations Industrial Development Organization. Jadi memang lembaga PBB sama seperti UNDP, UNFAO atau UNWHO misalnya kita sama. Nah untuk UNIDO khusus untuk pengembangan industri. Pengembangan industri. Nah, pengembangan industri kita lihat untuk industri kan sudah punya kapasitas sendiri. Tapi bagaimana mendorong yang skala kecil, kecil menengah ini untuk menjadi besar dan memiliki akses ke pasar global. Itu yang menjadi misi dari UNIDO. Nah, untuk Global Quality Standard Program sendiri atau GQSP itu sesuai dengan misinya kita Global Quality Standard. Jadi ada 3 kata kunci yaitu untuk akses ke pasar global, untuk produk yang berkualitas dan sesuai dengan standar. Nah makanya di kegiatan-kegiatan kita banyak bersentuhan dengan sertifikasi, biasa sertifikasi, juga penyiapan farm, unit pengolahan atau processing, UP-UP-nya, dan juga kapasitas pembina mutu yang ada di dinas-dinas. Karena tidak bisa UNIDO, karena tangannya hanya 2 nih kebetulan, kita untuk menjangkau lokasi-lokasi itu tentunya harus bekerja sama dengan pemerintah setempat yang lebih tahu lokasi, yang sudah kenal dengan pembudidaya dan juga dengan penyuluh-penyuluh biasanya Mbak. Dan juga program ini karena peningkatan kapasitas tentu harus didukung dengan pendanaan. Kita melihat dinas tentunya ada alokasi anggaran, tidak hanya DKP mungkin untuk tambak, perlu juga kerjasama dengan PUPR untuk pembangunan irigasi dan lain sebagainya. Nah terakhir terkait dengan SECO, jadi Swiss Economic Cooperation ini adalah departemen ekonomi, mungkin di kita Kementerian Ekonominya Swiss seperti itu. Ya. Jadi untuk SECO sendiri di Indonesia dia menempel di kedutaan, di kantor kedutaan seperti itu. Jadi di kantor kedutaan Swiss ada SECO yang memang khusus membidangi terkait dengan ekonomi. Kita juga sangat berterima kasih untuk SECO karena untuk ekspor perikanan ini tidak sebegitu besar dibandingkan palm oil dari Indonesia ke Swiss. Mungkin Bapak Ibu mengenal Nestle, misalnya Nestle itu sangat berkebutuhan untuk minyak sawit kita. Cuman SECO juga mendukung juga untuk program perikanan. Dan tahun lalu ada semacam trade agreement antara pemerintah Swiss dan Indonesia bahwa tarif atau pajak untuk ekspor ke Swiss itu dikurangi. Nah kita melihat Swiss membantu program ini biasanya kalau negara membantu karena dia bayar besar atau bayar utama untuk produk perikanan, ternyata tidak. Jadi SECO dengan kapasitasnya kita tahu produk Swiss dan kualitas, dia pengen juga membantu perikanan Indonesia. Jadi tidak hanya komoditas-komoditas yang diimpor oleh Swiss tapi juga yang di luar itu. Jadi kita sangat berterima kasih kepada pemerintah Swiss. Dananya pun dana hibah, bukan pinjaman, jadi hibah dan sifatnya fleksibel. Pemerintah Indonesia mau apa, komoditasnya apa, dan SECO menyetujui untuk 5 komoditas yang dipropose oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gitu. Jadi tujuannya itu sebenarnya nanti bakal ekspornya itu ke Swiss atau bakal ekspor kemana-mana juga Ibu? Ke berbagai negara juga? Iya, ke berbagai negara, tidak hanya Swiss, betul. Hanya Swiss ya, betul. Okay. Jadi maksud dan tujuan tadi ada 3 kata kunci tadi, global quality ya. Jadi untuk mengakses pasar global yang lebih luas, yang juga berkualitas, produk yang berkualitas. Jadi kurang lebih itu dua tujuan. Nah pendekatan kita ada 3 nih Mbak. Yang pertama quality infrastruktur ya. Jadi misalnya ada pembina mutunya, kita tingkatkan kapasitas, terus kemampuan dari pelaku usahanya juga dan compliance dia terhadap standar. Lalu yang kedua di supply hulunya pun kita bantu melalui pembudidaya untuk melaksanakan good aquaculture practices, mungkin sering dikenal dan istilah CBIB saat ini. Dan sedang berproses untuk Indonesia Good Aquaculture Practices atau INDOGAP, betul. Nah ketiga approach yang kita lakukan melalui quality awareness, jadi ada kegiatan-kegiatan awareness campaign lah terkait dengan kualitas ini. Nah Bu, terkait dengan CBIB nih ya,
saya kan beberapa kali turun ke lapangan juga gitu ya. Sebenarnya mereka keluhkan itu mereka mau untuk mengekspor gitu, tapi ya mereka kekurangan apa ya? Misalnya mereka selalu mengeluhkan ya kualitas gitu ya. Kita ini lagi-lagi berbicara tentang kualitas ikannya, kualitas ikan yang dihasilkan, kualitas daging yang dihasilkan. Misalnya kayak kemarin saya ke Pak Aribun juga, ke Lamsel ya Bu ya. Iya dia juga Pak Sukiman itu ada binaan dia juga lah ya. Bilang kalau misalnya ya kita bisa nih, tapi dagingnya tidak putih gitu. Mereka itu lebih ke mutu kali ya Bu ya, kekurangan di sini. Makanya akan ada pelatihan-pelatihan juga Bu ya, berarti dari program ini atau seperti apa Bu? Nanti pelatihannya bentukannya gitu. Iya betul. Jadi kita ada pelatihan peningkatan kapasitas dan juga pendampingan untuk di tingkat pembudidaya. Misalnya tadi Mbak Nurul mengambil contoh patin ya, untuk daging patin yang tadi kuning ya, disampaikan kuning. Nah, bagaimana pakan di situ kan pakan, manajemen pakan yang penting dan juga kualitas air sehingga menghasilkan daging yang berkualitas. Jadi selain peningkatan kapasitas itu kita juga melakukan pendampingan untuk day to day pembudidaya ini. Jadi karena para tim ahli kita ada di Jakarta, insya Allah kita akan merekrut lokal asisten, semacam penyuluh mungkin yang mendampingi bersama-sama dengan tim penyuluh dan dinas tempat untuk melakukan pendampingan langsung di lapangan juga. Bagus banget sih ini, karena sebagai yang juga berkali-kali ya turun ke pembudidaya gitu menanyakan kendala kan tuh pasti kendalanya itu terus ya Bu ya. Betul. Nah kalau misalnya nih harapan-harapan Ibu untuk kedepannya itu gimana sih untuk untuk Lampung ini, untuk Provinsi Lampung? Ya baik, mungkin sebelum ke harapan tadi saya sampaikan sedikit agak terlupa tadi ketika CBIB terus benefit apa sih yang didapat pembudidaya, mungkin itu menjadi apakah harganya lebih tinggi dan lain sebagainya, itu juga sering kita dapati di lapangan. Nah dengan adanya UU CK ini dan juga Permen KP ya 10/2021 bahwa ada kewajiban untuk unit-unit usaha perikanan harus memiliki sertifikat. Memang tidak diatur sertifikatnya apa. Nah kita lihat sertifikat global mungkin untuk yang skala kecil, menengah akan sulit. Dengan adanya IndoGAP atau Indonesia Good Aquaculture Practices sertifikat ini yang notabene Indonesia gitu, sesuai dengan konteks Indonesia, dibuat oleh orang Indonesia dan dengan mengacu ke standar-standar luar, harapannya bisa membantu yang pertama compliance terhadap peraturan perundangan, yang kedua peningkatan produktivitas, dan ketiga ada akses market. Jadi UNIDO juga tidak hanya bekerja di tingkat pembudidaya, tapi juga kita bagaimana mengenalkan IndoGAP sertifikasi ini ke pasar global. Kita masih dalam proses itu sehingga buyer-buyer dari luar juga dapat mengakui atau menerima hasil-hasil produk perikanan yang tersertifikat IndoGAP. Nah untuk harapan ke depan dengan Provinsi Lampung, kami sangat mengharapkan saling bergandengan tangan, baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota maupun penyuluh dan juga pelaku usaha. Mari kita bersama-sama karena ini adalah bukan program UNIDO tapi program kita bersama. UNIDO mungkin hanya terbatas di waktu, dana dan juga tenaga sumber daya manusia, tapi Bapak Ibu yang ada di sini yang melakukan kegiatan sehari-hari lah yang akan meneruskan ini, dan tentunya kita harapkan dengan kegiatan ini dapat berkontribusi besar untuk produktivitas produksi dan juga dari sisi ekonomi tentunya. Untuk meningkatkan ekonomi juga ya, karena kan ini pandemi ya Bu ya, di mana-mana susah selalu kan ya, gitu. Oke Bu, tapi sebenarnya saya juga mau nanya lagi nih ya, tadi itu terkait dengan berarti kan pelatihan CBIB yang dikasih ya Bu ya? Iya SOP ya, SNI IndoGAP ya, mungkin nanti namanya menjadi IndoGAP ya, kurang lebih CBIB betul. Ya, kurang CBIB. Kalau untuk CPIB-nya nanti bakal ada juga nggak Bu? Juga penanganannya? Termasuk, jadi untuk dari hulu ke hilir untuk di tingkat pembudidaya mulai dari hatchery, juga ada CPIB cara pembenihan ya, pembenihan yang baik, ikan yang baik, masuk juga hatchery, pembuatan pakan juga untuk budidaya. Nah di sisi hilir juga ada cara good handling practices ya, CPIB atau pengolahan ikan, betul. Nanti akan dikaitkan dengan sertifikasi yang ada dari KKP, baik itu SKP atau GMP sekarang yang bernama GMP, Good Manufacturing Practices,
dan juga HACCP untuk unit-unit pengolahan yang akan melakukan ekspor. Jadi UNIDO akan mensupport dari hulu ke hilir dan juga insya Allah pasar ya, keberterimaan oleh pasar global. Berarti nggak cuma pembudidaya ya, mungkin UMKM atau nanti UPI juga bakal bakal dibina juga lah ya. Betul, tentunya dengan pembina mutu yang ada di dinas. Paling terakhir nih Bu, saran atau gimana gitu untuk yang DKP ke berikutnya gitu. Baik, saran mungkin ini saran sih mungkin ini masukan ya, masukan untuk kita bekerja bersama, mendengarkan atau memformulasikan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi solusi yang ada di lapangan. Saya dari diskusi intensif dengan Bapak Ibu di Dinas Perikanan Provinsi maupun Kabupaten melihat semangat itu sangat tinggi dari pemerintah, tinggal mengintensifkan lagi komunikasi di level pembudidaya maupun unit-unit pengolahan. Kayak gitu. Oke teman-teman, gimana tadi materinya dan penjelasan dari Ibu Ita, benar-benar menarik ya. Pokoknya kita doakan semoga proyeknya berjalan lancar. Dan juga pembudidaya merasakan banyak keuntungan dan UMKM dari hulu ke hilir juga Bu ya, semuanya merasakan keuntungan. Oke teman-teman, sekian podcast pada hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast DKP selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat semua. Salam sehat semua.